Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah di sini ya, dalam rangka untuk saling belajar. Saya juga banyak belajar, Ibu juga banyak belajar. Jadi kita tidak ada istilahnya tadi yang lebih hebat, tidak ada. Jadi kita ini hanya menjalankan tugas, sementara kita adalah sama-sama guru. Malah Ibu lebih banyak pengalaman dari saya. Saya juga minta maaf melakukan pendampingan ini yang seharusnya tidak pantas mendampingi, sehingga mohon pengertian dari Ibu. Oke, untuk baik untuk kabar Ibu gimana Bu? Baik Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Keluarga di rumah Bu baik Bu? Alhamdulillah Sehat Bu. Oke. sehat semua. Oke Bu, untuk fokus pendampingan kita pada hari ini ya Bu, yaitu tentang diskusi tantangan belajar daring selama 1 bulan ini. Jadi nanti ada pertanyaan pemantik yang dari saya nanti, insya Allah saya akan tanyakan ke Ibu. Kemudian yang kedua nanti adalah refleksi penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran KHD. Nanti juga ada di bagian tengahnya. Kemudian selanjutnya yaitu diskusi pembuatan kerangka portofolio. Nanti bagaimana pembuatannya nanti kita diskusikan sama-sama. Kemudian untuk yang selanjutnya terakhir diskusi tentang peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Itu adalah fokus pendampingan pada hari ini. Kemudian di sini Bu ada langkah-langkahnya Bu. Di sini seperti kita ketahui di sini sudah dibuat langkah-langkahnya. Itu yang pertama adalah langkah pendampingan awal itu adalah 20 menit Bu. Ada 20 menit langkah pendampingan awal itu. Kemudian ada juga langkah bagian inti itu adalah 150 menit. Kemudian yang terakhir yaitu langkah bagian akhir yaitu 10 menit Bu. Baik Bu, kita untuk langkah pertama Bu ya Bu ya. Kita mulai dulu ke bagian pertama. Jadi tujuan saya di sini Bu adalah pertama-tama saya jelaskan adalah saya hanya sebagai coach untuk mengcoaching Ibu tentang modul tahap 1.1 dan 1.2. Itu adalah fungsi daripada pendampingan satu ini, dan saya di sini hanya menggali dari Ibu apa-apa sih yang sudah bagus, apa-apa sih yang udah Ibu terapkan di sini, dan apa sih kendala dan bagaimana penyelesaiannya terjadi terhadap kendala yang nanti Ibu sampaikan kepada saya. Ini adalah intinya daripada saya. Saya di sini bukan mengatakan oh Ibu harus begini, bukan. Ini bukan ranah saya Bu. Bukan Ibu begini, bukan. Ranah saya adalah saya hanya sebagai coach. Jadi nantinya kalau seandainya saya tidak bisa untuk menambah selain daripada itu, karena itu adalah bukan ranah saya. Karena yang lebih pandai, lebih tahu di lapangan itu adalah Ibu. Ibu lebih tahu dari saya. Kami sebagai PP hanya diajarkan tentang bagaimana memberi pertanyaan pemantik. Itu yang kami ajarkan. Kemudian yang PP, CGP yang paling tahu adalah mereka yang menjawab. Mereka yang mencari solusi, mereka yang tahu tentang keadaan di sekolah masing-masing. Maka saya sepenuhnya kembali ke Ibu. Saya sekali lagi Bu hanya sebagai coach saja. Oke baik Bu, kita lanjutkan Bu. Kita lanjutkan ke bagian awal Bu. Ini menjadi fokus. Kemudian Bu, yang selanjutnya adalah Ibu ada nggak persiapan dokumen Bu yang udah Ibu siapkan? Apa-apa Bu dokumen yang udah Ibu siapkan? Karena dokumen itu bisa berupa video, bisa berupa foto, bisa berupa dokumen. Nah itu Ibu kalau itu nanti itu kita di bagian akhir nanti masukkan ke flashdisk ini nanti. Sementara saya nanti kita masalah itu ya. Nanti di bagian akhir tentang dokumen nanti jangan lupa Ibu, barangkali kita lupa ya. Karena ini nanti sebagai bukti bahwa Ibu telah melaksanakan
modul 1.2. Jadi dengan dibuktikan dengan dokumen tadi. Jadi kami masuk di upload nanti bahwa ibu ini sudah melaksanakannya. Dan ini adalah wajib, Bu, dokumennya. Kemudian selanjutnya adalah saya sudah mulai coaching, Bu. Ya. Apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir dan apa yang telah dilakukan sebagai capaian selama 1 bulan tersebut, Bu? Apa, Bu? Proses Bu. yang dilakukan dalam Sebentar, Bu. pembelajaran ya. Saya catat, Bu. Biar saya tidak lupa. Saya catat ya. Oke. Untuk multi. Bu, Wi. Oke. Saya izin catat ya, Bu. Bu, multi. Sekarang tanggal 22 ya. Ya. 22 bulan 11 2022. Silakan, Bu. Proses pembelajaran yang sudah dilakukan berdasarkan dari modul ya Pak ya, Iya, modul yang 1.1. sudah dipelajari kan 1.1 itu kan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa guru bertugas untuk menuntun peserta didik. Jadi pembelajaran berpihak pada peserta didik. Juga di sini kan dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu ada semboyan trias dari semboyan Ki Hajar Dewantara itu metodologi Ki Hajar Dewantara yang 3 itu Pak ya. Ing Madyo Sumutolodo, Ing Ngarso kan Ing Madyo Mangun Karsa Tuturi Handayani, bahwa guru kan sebagai teladan, di depan memberikan teladan, lalu yang di tengah-tengah guru itu memberikan motivasi, dorongan gitu kan terhadap murid. Jadi dari itu ya Pak ya, banyak proses perubahan yang dilakukan. Kalau dahulu kan Pak ya, sebelum belajar materi itu tuh guru itu saya tuh sebagai pusat pembelajaran, di mana saya menjelaskan, anak-anak mendengar. Metode yang digunakan tuh biasanya metode ceramah, lalu walau pakai alat infokus gitu Pak, kadang alat infokus, tapi saya tetap ceramah walau menggunakan alat itu. Sejak ya pokoknya pembelajaran tuh berpusat pada guru. Setelah mengikut CGP yang pendidikannya modul 1.1, di sini mulailah kita tuh ada perubahan dari istilahnya ya Pak ya, pemahaman bahwa guru itu bukan sebagai sentral tapi terbalik murid. Maka saya mulai merubah metode dan strategi pengajaran, di mana anak sebagai pusat. Jadi setelah saya saya kan sudah menjelaskan tujuan kepada anak, saya hanya menanyakan pertanyaan pemantik, lalu saya jelaskan hal penting ya, lalu anak yang aktif dalam pembelajaran, di mana anak di sini dia literasi kan, melakukan literasi yang anak lakukan bisa digital Pak, lewat HP bisa dia cari informasi lewat digital gitu ya, HP menggunakan handphone mereka, lalu bisa juga dengan buku paket, mereka kan ada buku paket bisa cari informasi itu. Dari literasi, setelah mereka melakukan literasi, mereka melakukan aktivitas ini biasa saya berkelompok, bisa juga individu. Kelompok di sini mereka tuh bisa menjawab pertanyaan atau tugas yang saya berikan. Jadi ada pertanyaan yang diberikan atau lembar tugas yang saya berikan, mereka cari informasinya, mereka diskusikan.
setelah mereka diskusikan cari informasinya, lalu mereka saya beri kesempatan untuk presentasi ke depan. Mereka jelaskan, jadi bisa semua kelompok maju atau ada perwakilan. Jadi mereka itu kelompok yang maju tuh dia ada moderatornya Pak, moderator, presentator, ada yang mencatat, notulen, nanti mencatat pertanyaan kawan yang bertanya di depan di papan tulis. Lalu ada yang jawab itu sih semuanya bisa. Kalau dia tidak bertugas dia jawab bisa, nanti yang bertugas juga bisa jawab. Nah, jadi ada pertanyaan teman dari kelompok lain mereka jawab. Jadi ada tanya jawab. Mereka ada yang tidak jelas atau mau menguji kawannya. Setelah di akhir pembelajaran, baru kami adakan refleksi. Refleksi itu saya berikan ke murid. Misalnya ada refleksi yang mau kalian berikan dari pembelajaran hari ini. Nah, mereka ada yang 1-2 orang jawab, nanti bisa 3-4 orang. Untuk nambah tuh saya tunjuk siapa. Nah, jadi udah ada refleksinya, udah ada perubahan. Kalau yang lalu kan biasanya sudah selesai presentasi atau saya jelaskan, tanya jawab biasa aja dah. Nah, kalau sekarang sudah ada refleksinya. Jadi refleksi yang mereka berikan tuh tanggapan mereka terhadap materi, manfaatnya terhadap mereka. Dan mereka misalnya kalau ada yang mau ingin tahu dan ingin saya tunjukkan lagi atau mau cari informasi dari saya lagi, bisa nanti jadi PR buat saya untuk nanti pas awal pembelajaran berikutnya saya tunjukkan, nanti saya cari dulu informasi atau gambar. Kadang kan mereka contohnya di mana Bu, nanti kami ingin tahu di berikutnya karena udah refleksi kan jam yang itu ya Pak ya, udah penutup kan. Jadi nanti pas pembelajaran berikutnya saya tunjukkan contoh sebagai hubungan dari materi materi minggu lalu dan minggu depan. Nah, jadi untuk refleksinya. Dan pasti refleksi yang diberikan murid itu ada juga banyak masukan untuk saya untuk pertemuan berikutnya dan untuk bab berikutnya. Karena ada mereka juga, saya juga bertanya refleksi untuk gurunya ada enggak, untuk metode pengajaran yang diinginkan ada saya. Untuk yang di akhir kan ini kan kami 2 bab ya Pak, jadi di akhir bab ada saya suruh per kelompok untuk refleksi. Jadi bilang mereka tuh ada yang masih masukan untuk mengawasi, memberi pengawasan kepada siswa secara lebih. Ada juga nanti mereka ingin menggunakan metode Canva katanya gitu. Jadi itu nanti mungkin di selesai ulangan nanti bisa nanti di untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Oke, Masya Allah Bu, bagus sekali Bu, udah Bu, alhamdulillah udah terjawab untuk pertanyaan ini Bu. Terima kasih Bu. Memang seperti yang Ibu katakan tadi, begitulah tadi kan pembelajaran sekarang tadi yang pertama kita itu seperti pikiran bahagia dan utara, kemudian tadi yang sudah semua jelaskan itu dipertahankan Bu. Insya Allah itu udah bagus ya. Oke, untuk selanjutnya Bu, kedengaran nggak? Kita nak kapal sekolahnya tadi KTU yang Untuk datang. oh ya, itu bentar ya. Kemudian Bu, untuk dukungan kepala sekolah dan ya, Ibu sebagai calon konservatif, calon berkurang ini gimana dukungan? Apakah dia mendukung atau seperti apa? Kalau di peran kepala sekolah ya sangat mendukung. Untuk motivasi saya awal masuk ke CGP ini dari motivasi dorongan kepala sekolah, ikutlah Ibu Muti ikut gitu ya. Nah, jadi saya pun dorongan dari kepala sekolah, dari keluarga juga kan. Nah, jadi itu, dan kepala sekolah misalnya kami ada kemarin waktu kami ada lokal karya di Sintang itu kan Pak, harus pulang itu kan habis maghrib, tapi dimajukan oleh Fasil itu kan jadi jam 5. Nah, jadi ya kita masuk dulu aja kepala sekolah kan, jadi masuk dulu ikon, nah nanti berpulang. Jadi nunggukan saya tuh karena sinyal waktu itu agak lemot kan, jadi saya tuh bisa masuk tapi
pakai HP. Hmm. Nah, jadi masuk pakai HP, jadi saya mau nulis pakai Padlet kan nggak bisa. Udah itu sinyal di Sintang kan dia di delete, tapi setelah itu udah saya minta izin, saya dengar sebentar sambil jalan kan, tapi sinyal kan dijalankan ke Putus Simbau nggak bagus. Jadi ada masuk awalnya tuh, itu baru kami pulang. Nah, jadi dari segitu dia ada mendukung. Pas misalnya kami ada kegiatan, misalnya rapat gitu ya, waktu itu kan kami rapat di Pak ya, rapat dengan guru ASN. Waktu itu ada yang dibicarakan kan, saya dengan teman saya tuh dengan Bu Yeni kan, waktu itu ada fasilnya Pak Rahmat kan mau kolaborasi, bukan ibu instruktur Bu Sri Subekti, jam 1, sementara kami kan 1:45, jadi saya udah izin dah sampai udah selesai pun udah rapat mau habis, kami tidak datang lagi karena menyelesaikan itu tadi tuh. Jadi diizinkan untuk tidak ikut rapat, jadi diberi waktu gitu, jadi didukung lah dengan waktu, tenaga pun gitu. Terus gimana juga dukungan dari teman-teman, kemudian masyarakat di sekitar sekolah ini, karena ibu kan terutama kan kalau ikut ini kan yang banyak izin, yang banyak itu untuk kegiatan-kegiatan seperti Zoom kan, lain sebagainya, untuk meninggalkan tugas. Gimana dukungan dari kawan? Kalau Zoom tuh sore Pak. Oh sore dia. Sore, kadang malam. Oh. Kelompok kami ini kelompok 2, itu kadang malam Pak. Jam 7.30. Selesai jam 9.45. Itu di rumah semua tuh. Kalau sore itu mulainya yang kemarin tuh yang itu aja Ibu Sri Subekti aja instruktur tuh jam 1. Karena kami sebenarnya jam sana pulang, waktu itu rapat jadi pulang awal. Lalu sore anak-anak kan udah pulang jam 3 tuh. Jadi tidak ganggu. Saya tetap ngajar. Kalau misalnya yang pembukaan kemarin, itu memang pagi. Itu saya kasih tugas lah dengan berpikir, mereka pun maklum, mereka antar tugas dengan sampaikan pesan, dikumpul. Jadi mereka pun ada agak ngeliat lah, karena kan kami bertiga tuh terutama saya kan Pak Hamdan, jadi minta cek kan guru piket, minta periksa anak-anak jangan sampai keluar, tugas dikumpul itu. Tapi ya pasti pikon tidak mengganggu, cuma itu aja kesemukaan dia, itu saya kasih tugas. Oke, baik, kalau gitu kita sudah selesai untuk bagian awal. Sekarang kita lihat keluh kesah ibu waktu lokal karya kemarin. Kita lihat ibu Muti. Kita lihat keluh kesahnya. Sebentar ya. Oke, baik Bu, kita lanjutkan lagi Bu. Ini kan Bu, jadi setelah melakukan pembelajaran daring dengan Pak Rahmat Bu selama 1 bulan nih Bu. Nah, ya. Jadi bagaimana harapan dan kekhawatiran Ibu saat ini? Kemarin Ibu bilang kekhawatiran Ibu itu adalah bisa nggak Ibu baca baca. Jadi Ibu bilang apakah kekhawatiran? Pertanyaan gini Ibu, apakah kekhawatiran Ibu dan keresahan Ibu itu terjadi Bu atau tidak Bu terjadi? Ya. Kekhawatirannya ada 2 di sini ya. 1, kami tidak bisa ikut penuh dalam kegiatan Vikon karena ada bentrok dengan kegiatan sekolah. Nah, kalau yang Vikon karena waktunya sore dengan malam, tidak ada bentrok. Cuma yang pertama kali itu jatuh, karena waktu pertama kali kan kami pertemuan pertama, lalu kami ditanya kapan maunya. Nah, jadi saya pun ada usul malam ya bisa, karena mungkin sore kawan-kawan baru pulang atau gimana ada kegiatan lain. Nah, jadi yang untuk kelompok 2 tuh malam kayaknya Pak Rahmat tuh setuju dengan saran kami, jadi tidak ada bentrok. Kekhawatirannya tuh cuma yang pasti dengan kegiatan sekolah lain, dengan kegiatan sekolah lainnya khawatir juga karena juga bentrok. Kadang yang kami pergi lokakarya tuh Pak kan bentrok, mana kami dalam perjalanan sehingga sinyal tidak ada, jadi tidak bisa ikut Pikon. Nah itu benar. Nah,
jaringan tadi dengan lagi di jalan, lagi di luar gitu, di luar tempat tinggal gitu, atau di luar sekolah. Yang kedua, kami perlu waktu yang panjang untuk menyampaikan ke kawan-kawan sejawat. Nah, ini benar nih, karena ini kan tidak mudah masih tahu kan, karena untuk ini kan kita masih tahap pembelajaran untuk diri sendiri kan Pak. Nah, nanti seiring sudah mulai kami paham, kami laksanakan, baru nanti mereka kan bisa lihat bukti. Jadi kami nyampaikan mereka juga kami kasih contoh bukti gitu, ini loh gambarnya, ini loh video, foto, atau perilaku yang udah berubah dari anak gitu kan, kita harus ada bukti baru ngajak mereka diskusi. Tapi yang pasti untuk diskusi ini sudah mulailah. Saya pun ada dengan kawan-kawan yang satu jurusan kayak sosiologi, kan ada kawan sosiologi itu udah orang yang di sini sosiologi ngajar. Kami biasa ngomong untuk perbaikan model mengajar gitu aja. Cuma baru tahap itu aja. Kalau untuk pembuatan sama-sama belum. Cuma untuk menunjuk baru itu aja, untuk menunjukkan foto atau kami sama-sama kolaborasi belum. Tapi itu aja. Oke, baik Bu, untuk kita lanjut Bu, pertanyaan selanjutnya, atau ini udah cukup? Cukup, oke. Untuk itu Bu, harapan lagi Bu. Untuk harapan Bu yang sudah terwujud Bu setelah pembelajaran 1 bulan ini, apakah ada Bu harapan-harapan yang sudah terwujud Bu? Ya, kira-kira Bu, harapan yang kemarin Ibu tulis di situ. Di sini ada 3. Apakah ada nak di situ harapan yang Ibu tulis di situ sudah terwujud Bu setelah pembelajaran 1 bulan ini? Ini kan satu. Yang ketiga, satu, siswa dapat berkolaborasi. Kami dapat berkolaborasi dengan teman sejawat untuk melaksanakan program guru penggerak. Ini belum, masih dalam proses kan. Nah, yang kedua, kami dapat mengarahkan, menuntun peserta didik ke arah penyelesaian permasalahan pembelajaran dan permasalahan ini. Bisalah menuntun ya, sudah mulai nih sesuai dengan bakat, minat, potensi anak. Jadi nanti kami sudah mulailah nanti kalau tugas-tugas kan kita juga anak-anak diusahakan untuk belajar, siapa tahu mereka punya minat di situ, misalnya menggunakan berbagai teknologi kan dalam menyelesaikan tugas. Kan ada yang pakai PowerPoint, ada yang pakai Canva untuk mereka mengerjakan tugas. Nanti kan mereka juga bisa presentasi ke depan ngomong apa, juga kita menuntun di situ, mencari minat bakat dan mengembangkan potensi anak. Sudah ada mengarah ke situ karena sudah ada mulai penuntunan anak. Yang kedua nih. Yang ketiga, siswa dapat lebih aktif dalam pembelajaran dan bergembira dalam melaksanakan pengalaman pembelajaran. Ini juga Pak, saya ada praktek baiknya tuh kan, karena materi kan ada interaksi, ada kerjasama. Saya itu ada tugaskan ke anak-anak, kalian berbuat baiklah, apa mau gotong royong, bersihkan apa, atau membantu orang sekitar, atau beri sumbangan apa. Ada mereka udah buat foto dan video, ada. Nanti pun kalau Bapak mau dokumentasinya ada. Iya, bisa minta itu. Tuh mereka senang mereka gembira. Mereka berbaju sekolah, ngambil misalnya foto atau apa. Jadi nanti saya bilang juga ini bisa jadi karakter kamu ulang-ulang perbuatan ini. Kalau nama diulang-ulang baik jadi kebiasaan, jadi karakter kamu sama orang. Begitu kan, mudah membantu orang, mudah bersih. Kamu jadi orang yang cinta kebersihan, kan begitu. Walau dia cuma nolong sebentar, setengah jam. Kan karena video kan mereka harus video, tapi mereka harus prakteknya benar-benar gitu Pak. Saya ada kasih tugas. Jadi biar nanti kayak gini baiklah, itu bisa diulang kalian nanti, jadi mudah-mudahan jadi karakter kalian gitu. Jadi udah adalah keaktifan siswa dalam pembelajaran yang menyebabkan bergembira dalam pengalamannya. Nah, mudah-mudahan jadi karakter gitu ya. Pengalaman itu bisa jadi karakter. Terus udah tadi Bu. Oke. Kalau itu Bu, terus saya lanjutkan lagi Bu. Izin lanjutkan lagi pertanyaan. Kemudian Bu, dari harapan tadi itu Bu. Apakah harapan baru Ibu Bu untuk 1 bulan ke depan Bu?
harapan baru. Harapan baru Ibu. Nanti kita setelahnya nanti kan kita ada kunjungan lagi itu tahun depan. Jadi harapan Ibu baru nanti apa Bu? Kira-kira Bu? Harapan baru tuh saya menguasai Canva, pembuatan teknologi pembelajaran menggunakan metode Canva. Lalu saya membuat blogger. Kemarin udah coba buka dan buat satu. Nah, nanti mau blogger nih untuk pembelajaran. Jadi nanti anak-anak kalau misalnya saya kasih tugas atau apa, anak bisa lihat di blog saya. Buat blog gitu ya, blog di akun gitu kan, pakai akun pembelajaran anak-anak. Jadi belajar menggunakan dalam pembelajaran bisa melihat blog saya gitu. Betul. Nah, itu kayaknya itu. Berarti harapan Ibu dua nih ya? Dua. Lalu yang ketiga, harapan anak punya kebiasaan yang baik sehingga menjadi karakter. Jadi kebiasaan dalam kelas tuh yang terus diperbaiki sehingga jadi karakter dia. Nah, itu harapan kedepannya. Karena kan mereka kan baru masuk kan Pak, jadi untuk tinggallah tuh kebiasaan tuh kan karena mereka lama daring kan, jadi untuk bertatap muka, berteman, bekerja sama dengan kawan kan mereka harus mulai dari awal. Apalagi yang kelas 10 kan, mulai dari SMP, SMA kan mereka harus menyesuaikan diri. Jadi kita harus menuntun mereka lagi, mengajarkan lagi, memahami mereka lagi. Jadi mereka lagi proses nih untuk jadi karakter, pembentukan karakter awal nih, masih proses. Jadi ada yang masih belum bisa menyesuaikan, ada yang sudah. Nah, gitu. Oke Bu, untuk harapan dari Ibu, selain daripada harapan yang udah Ibu selesaikan, yang udah Ibu terapkan, dilanjutkan Bu. Yang belum silakan diusahakan lagi Bu, insya Allah tercapai kalau memang kita continue. Kemudian harapan baru juga Bu, dilanjutkan lagi insya Allah. Harapan anak kita akan manage lagi Bu, kita akan lihat lagi Bu, harapan Ibu tuh tercapai atau tidak tercapai itu apa sih masalahnya. Nah, kemudian kita cari solusi sama-sama nanti. Oke Bu, baik. Untuk ini Bu, Ibu kan belajar daring ini Bu, banyak sekali yang dibutuhkan Bu, seperti mungkin kekurangan ini, kekurangan itu selama 1 bulan Bu. Kira-kira Bu, ada dukungan dari kepala sekolah Bu, kira-kira Bu, atau rekan guru lah Bu, untuk selama pembelajaran daring kan, mungkin dari snack, dari apa segala macam kan, mungkin gitu seperti itu pembelajaran daring ya. Ataupun dari laptop kalau kurang laptop atau lain sebagainya. Kalau dukungan dari fasilitas tuh laptop saya 2 butir itu dari sekolah semua. Itu untuk laptop Wakakur. Satu laptop sekolah yang umum biasa dipakai guru-guru tuh. Untuk atau anak-anak ada ANBK atau UNBK, saya pakai satu, jadi ada 2 tuh laptop sekolah semua. Yang itu yang khusus Wakakur, yang satu khusus umum, jadi 2. Ini yang untuk saya Vicon, yang untuk ngerjain tugas sekolah, yang Wakakur. Saya izin ke apa namanya BPJS ya? Duluan. Ya Pak. Jadi itu fasilitas didukung di sekolah kan, dan saya pinjam sampai berapa lama pun tidak ada dikasih waktu. Lalu untuk wifi sekolah Pak, kalau saya mengajar dengan buat tugas di wifi sekolah. Karena kalau jauh sih tidak dapat wifi. Lalu ini kemarin nih ada pemberian, tapi dari sekolah penggerak. Dari sekolah penggerak tuh kami ada mau dikasih paket pulsa untuk paket. Itu bukan dari sekolah kan? Bukan dari sekolah penggerak, dari pusat kayaknya. Nah itu saya udah ngisi data kemarin, cuma tinggal tunggu transfer dan aja. Bulan untuk yang bulan inilah 2 orang, bulan depan kawan lagi. Kami kan hanya 6 orang kalau sekolah yang sekolah penggerak. Nah, lalu kalau yang itu aja. Oke Bu, baik, terima kasih Bu. Alhamdulillah punya dukungan yang luar biasa dari sekolah, dari kepala sekolah. Oke, sekarang kita lanjut atau satu lagi ada
Ibu mau istirahat dulu ngomong atau gimana? Lanjut. Ambil anu ke Bapak. Saya ibu saya sih. Oke. Cabenya lupa saya kasih ya. No sama. Santai aja. Pas ada lupa situ tuh tinggalan. Santai aja. Ya Allah. Ini udah enggak ada pipetnya lagi. Bismillah. Oke. Tinggalan saya. Oke. Kalau misalkan ibu udah siap, kita lanjutkan. Kalau untuk ibu bilang aja kalau ada siap. Kalau ibu istirahat bilang aja bu. Barangkali aku lupa ibu. Kalau misalnya capek istirahat segala bilang. Oke, kita lanjutkan lagi ibu ya. Oke, kita lanjut sekarang bu, yaitu diskusi tentang terkait modul 1.1 dan 1.2. Oke. Nah, itu yang terkait adalah tentang perubahan di ruang kelas, Bu. Sesuai dengan tanda kutip sesuai dengan pemikiran KHD, Bu. Oke, ini saya mau ada beberapa pertanyaan. Yang pertama pertanyaan saya itu adalah berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah ibu pelajari, apa perubahan yang dilakukan ibu di ruang kelas, Bu, agar selaras dengan pemikiran KHD? Penataan gitu ya. Sekarang gini, Bu. Berdasarkan pembelajaran filosofi pendidikan yang sudah ibu pelajari selama sebulan nih, Bu, bukan yang belajar dengan Pak Rahmat kan? Nah, selama 1 bulan ini, apa perubahan yang dilakukan ibu di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran KHD? Perubahannya tuh dalam proses pembelajaran. Dalam kelas, khususnya di dalam kelas. Ya, dalam kelas, dalam proses pembelajarannya kan. Di sini anak-anak dituntun, ya dituntun untuk menyelesaikan permasalahan yang dipelajari. Di sini anak itu untuk tugas kan Pak, tugas ini kan misalnya ada tugas itu ada 2 atau 3 anak, dipersilakan untuk memilih yang sesuai dengan minatnya yang mana. Kan ada tugas itu ada 3. Jadi berkelompok ya Pak ya. Jadi di sini mereka walau mengajar berkelompok tetapi tetap mereka itu memilih berdasarkan minat dari kelompoknya. Mungkin menurut pendapat mereka kali kan, terbanyak atau gimana. Jadi sesuai dengan minat mereka mau yang mana, tugasnya mana untuk mereka selesaikan. Jadi mereka pilih sesuai dengan minat. Mereka cari kerjasama untuk melakukan cari jalan keluar gitu ya, untuk menyelesaikan tugas itu. Jadi di sini saya bimbing gitu ya, bimbing mereka dalam pengerjaan tugas yang sudah dipilih sesuai dengan minat. Jadi
bimbing untuk penyelesaian. Setelah selesai kan mereka simpulkan ya, simpulkan dari tugas itu, saya bimbing mereka untuk mengerjakan pelaporannya gitu ya Pak ya, untuk mereka presentasi nanti pakai media HP Pak. Nah media HP itu terserah saya untuk sesuai minat bakatnya, dia mau menyampaikan pakai apa, apakah dia mau pakai PowerPoint, apa yang mau pakai Word atau yang mau pakai Canva boleh, karena juga potensi yang ada di diri mereka Pak. Misalnya mereka tuh kan punya HP mana aplikasinya tuh ada yang udah lengkap, jadi mereka ngetik pakai fasilitas yang ada di HP masing-masing. Ada yang tidak, saya sesuaikan lah. Kalau memang mereka tidak ada, mereka mau pakai manual laporan portofolio biasa gitu kan, mereka pakai buku tugas kelompok, ngerjain di situ juga boleh. Ada juga tugas saya tuh yang mereka buat poster, mereka print out gitu ya, buat pakai PowerPoint, Canva kalau poster tuh Pak, mereka print, lalu mereka udah selesai baru mereka presentasi. Saya tuntun untuk mereka tuh kalau moderator ini cara ngomongnya kan saya ajar, bukanya gimana, ngarahkan jalannya diskusi gimana, moderator kan nanti nutupnya seperti apa. Kalau penyaji presentasinya tuh presentatornya saya ajarkan kan. Kalau yang pertama kan diajar dulu, nanti kelompok berikutnya tinggal ikut ya, tinggal lihat, langsung nampilkan yang apa dari hasilnya tuh apa gitu kan. Lalu ditutup kembali lagi ke moderator, dia diajarkan cara untuk memimpin, ya, menutup dan memimpin jalannya diskusi. Apakah ada pertanyaan, nanti juga dia memimpin jalan kelancaran diskusi, membantu mengarahkan kawan-kawannya untuk jawab, misalnya silakan teman saya menjawab gitu. Dan terakhir juga dipimpin, dilatih untuk menutup. Menutup tuh seperti apa kan, sekian presentasi kami. Nanti juga diajarkan cara menyimpulkan dari yang dipelajari dan yang disampaikan dan hasil dari diskusi kan. Baru dia tutup. Jadi nuntun untuk mengembangkan potensinya lah, dalam pembelajaran, potensi atau minatnya dia yang mana kita arahkan, lalu potensinya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki bakat dia dalam pembelajaran. Juga mengarahkan minat bakat itu mereka belajar gitu Pak. Kalau dia tidak punya bakat, dia belajar ya bagaimana dia tuh harus menyampaikan pendapat, dia jadi moderator, dia jadi presentator, dia menjawab pertanyaan kawan. Jadi udah dituntut lah, mungkin dari yang kemarin malu-malu gitu kan, sekali dan nanti berikutnya lagi dia mau menjawab, dia tidak malu-malu lagi, atau dia mau bertanya, dia sudah mulai bisa cari gitu ya, daya pikir kritisnya udah mulai dikembangkan dia gitu. Jadi tuntut ke situ dia kalau saya. Oke Bu, Ibu kan udah belajar selama sebulan Bu. Oke, selama sebulan ini tentang modul tak 1, 2. Nah ini Bu, untuk perubahan di kelas tuh Bu, dari dulu kan Ibu seperti apa sih dan sekarang seperti apa sih Bu? Jadi apa? Nah, dulu misalkan gini Ibu, misalkan dulu gini, oh sekarang udah gini, oh gitu. Seperti kira-kira seperti apa perubahan itu? Perubahan ada perubahannya Pak. Kalau dulu kan menonton, anak-anak tuh kadang mengantuk gitu kan. Nah, ngantuk, lalu paling diskusi tanya jawab gitu dia, ada yang jawab, ada yang enggak gitu kan. Kalau yang jawab orangnya itu aja kan. Nah, kalau dulu, kalau sekarang ada perubahan, anak-anak tuh lebih semangat, lebih gembira. Ngapa? Karena anak kan aktif. Ada tuh, saya tuh ada fotonya tuh dia ngerjakan tugas, ngerjakan kegiatan tuh mencocokkan pertanyaan dan jawaban dari materi. Nanti kawan lain
membantu mereka kan. Nah, lalu kelompok lain nanti memasangkan, dan setelah selesai mereka masing-masing gantian untuk melihat pekerjaan kawan. Jadi kayaknya mading gitu, gelas itu kan ditempel-tempel gitu, mereka gantian nonton membaca. Nah, jadi anak tuh lebih gembira, lebih nyaman, lebih aktif gitu. Pun yang dulu malu udah mulai berani mengungkapkan pendapat. Yang kemarin mungkin tidur malas, sekarang aktif, dia udah mulai bantu kawan. Mungkin dia nulis, atau dia ngunting-ngunting, atau dia ngetik-ngetik karena pakai HP kan. Ada sih beberapa orang yang bawa laptop itu kalau enggak ada pakai laptop saya Pak untuk presentasinya, karena diberi waktu sebentar. Mereka pakai tulis pun bisa, cuma ada yang mau pakai HP. Pokoknya ada perubahan, dia lebih aktif lah, lebih anak lebih gembira lah, lebih semangat lah untuk ini nih. Ya. Oke, baik Bu, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya Bu. Oke Bu, Masya Allah, berarti Masya Allah ada perubahan dari sebelum mengikuti CGP. Sekarang Masya Allah anak-anak baru sebulan saja ada Karena dia berubah. Masya Allah, ini luar biasa nih berarti ya Bu, apalagi nanti skala jangka panjang kan Bu. Mudah-mudahan Oke Bu, ini kita lanjutkan lagi Bu untuk selanjutnya. Apa pembelajaran yang Ibu dapatkan dari modul Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara yang mendorong Ibu melakukan perubahan? Melakukan Ibu perubahan tersebut tadi Ibu, yang Ibu katakan sekarang udah gini. Apa maksudnya? Apa nama kata? Itu yang mendorong tadi itu guru sebagai among, dia menuntun siswa menuju keselamatan dan kebahagiaan, gitu kan. Lalu guru melaksanakan trilogi semboyan dari Ki Hajar Dewantara yang Tuturi Handayani, Marsuna Nungkarsa, dan Tuturi Handayani, guru sebagai teladan, pemberi dorongan dan pemberi motivasi. Nah, itu kesimpulan dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang membuat pendidikan itu bisa berpusat pada peserta didik, sehingga dapat mengembangkan minat, bakat, dan potensi serta karakter dari peserta didik. Oke, baik Bu, kita sudah bagus jawaban nih, kita lanjutkan ya Ibu 13. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, kalau Ibu misal capek ngomong minum apa ya? Ini masih panjang nih Bu, masih sekitar 2 jam lah lagi. Oke, sudah Bu. Ibu udah kasih tugas Bu, kalau ada tugas boleh kasih tugas. Udah habis jam saya. Oh, udah habis, bagus lah. Kalau misalkan kasih tugas, ada tugas kasih tugas. Piket ya. Oke, selanjutnya untuk bagaimana respon peserta didik Ibu atas perubahan yang dilakukan, dan bagaimana Ibu melihat respon anak-anak tersebut? Respon peserta didik atas perubahan yang Ibu sudah lakukan, dan bagaimana anak melihat respon tersebut? Kalau respon tuh kita bisa lihat dalam pembelajaran kan, anak tuh lebih aktif, lebih senang gitu kan, lebih senang, lebih antusias, lebih lebih suka gitulah dalam pembelajaran, apalagi menggunakan ini HP, mereka senang. Lalu untuk respon lainnya kita lihat dari refleksinya. Refleksi di akhir pembelajaran kita tetap ada refleksi tanggapan mereka terhadap pembelajaran hari ini. Mungkin mereka mau nilai kita gurunya seperti apa. Seperti tadi itu refleksinya ada agar Ibu Multiani lebih mengawasi anak-anak kan, karena anak-anak tuh ada yang ribut gitu kan. Lalu ada nanti kedepannya kasih contoh-contoh berupa gambar, ada yang bilang gitu. Jadi ada masukan untuk kedepannya tuh. Respon mereka tuh antusias dan beri masukan untuk kedepannya lebih bagus lah, agar mereka mengerti juga. Iya, sip.
Oke, baik Bu, kita lanjutkan lagi Bu. Ini udah bagus jawabannya, insyaallah. Oke, kita lanjutkan. Apa hal yang sudah baik Bu dari perubahan tersebut dan apa saja yang perlu Ibu perbaiki ke depannya Bu? Yang udah baik dan yang perlu Ibu perbaiki lagi ke depannya. Yang udah baik ya kerja sama mereka. Ke depannya lebih ditingkatkan lagi karena ada dari kelompok yang melakukan kerja, anggotanya yang melakukan kerjasama tuh masih ada yang tidak aktif gitu. Biasanya yang aktif kan hanya orang tertentu, masih ada yang tidak aktif. Nah itu nanti kita harus masih menuntunnya lagi nih, agar mereka apa sih mereka tuh apakah tidak berminat atau minatnya kurang atau mungkin tidak tertarik dengan itu. Nanti masih saya tuh harus bertanya lagi ke harus memanggil dia lah, memanggil anak itu untuk mencari jawaban. Nah, nanti kalau misalnya mereka jawabannya kurang, misalnya kurang paham atau kurang cocok dengan kelompoknya, tidak bisa bekerja sama, atau ada yang kurang fasilitas mungkin HP atau sebagainya, nanti saya cari alternatif lah. Mungkin kelompoknya itu dibentuk kelompok baru lagi, ditambahkan satu kelompok, mungkin orang-orang yang yang tidak aktif itu dibuat satu kelompok. Mungkin nanti kita bisa dengan memberikan dia kepercayaan atau tugas lah yang dari orang-orang tersebut, mungkin muncullah nanti potensi dia, mungkin dikerjakan kawan jadi dia tuh tidak ada kerja, mungkin kayak gitu, atau mungkin dia ada permasalahan apa kan, nanti kita bantu lah, mungkin kita carikan kelompok baru, mungkin dia bisa menghindar lah dari masalah itu atau menyelesaikan masalah, mungkin ada konflik dengan kawannya. Itu mau dicari lagi lah, mau berarti saya harus komunikasi dengan anak Secara pribadi ya Bu. nanti itulah, karena setiap kelas itu ada lah kelas tertentu sih yang pasti ada. Memang betul kata Ibu tadi, pasti ada yang namanya anak seperti itu tadi. Namun kita sebagai pemimpin pembelajaran di sini tentunya kita harus cari. Jadi cara seperti Ibu udah menurut saya itu sangat bagus caranya. Itu kata Ibu kita panggil secara mandiri, tanya apa sih dengan seperti ini, apakah ada nggak enak dengan kawan ini atau klien atau lain sebagainya. Dengan kita mengetahui detail tentang anak-anak itu, insya Allah kita bisa arahkan nanti kita mungkin karena dia tuh mungkin klien dengan tuh, jadi kita bisa itu. Menurut saya itu sangat bagus untuk kedepannya Bu. Jadi cara-cara Ibu seperti ini saya rasa sesuai lah dengan ini. Insyaallah sesuai. Oke, untuk poin 15 kita lanjutkan lagi Ibu. Kemudian perubahan konkret yang telah dilakukan dalam kelas Bu, apa sudah dituangkan dalam jurnal refleksi mingguan Bu? Aksi nyata modul 1.1 Bu. Jadi perubahan tadi yang konkret Bu, yang tanda kutip konkret, nyata. Ada saya buat video. Maksud saya apakah sudah dituang dalam jurnal mingguan? Ada. Kan jurnal kan 2 kali. Iya. Ada saya buat tuh dari kirim video tiket saya tuh kemarin aksi nyata, video diupload atau enggak kan? Tapi saya udah buat dah videonya tuh. Udah tinggal. Nanti yang minta tolong copy ke flash disk Bu. Cuma saya tuh belum kendalanya tuh belum buat penilaian untuk yang kedua Bu Sri Subekti. Sekali saya buka kemarin kan, karena saya kan menyelesaikan nyata baru penutup kan, baru penilaian. Sekali buka dan tidak bisa buka. Saya WA admin tuh apa masalah, mungkin udah ditutup kan. Biasa udah ditutup biasa. Tidak ada balasan. Tapi coba terus Bu, karena kalau Ibu coba itu memang nantinya merah Bu. Di sana tuh merah. Arti merah itu Bu bukan berarti Ibu tidak diterima. Arti merah itu Ibu menjawabnya di luar dari yang ditentukan waktunya. Tapi tetap diterima. Tapi ada sih yang penilaian, jangan sampai tidak sama sekali. Walaupun Ibu udah terlambat, ya dicek terus jam 12 malam kah jam apa.
Ini kan udah bisa nih. Mm-mm. Nah, ini yang 1000. Kalau yang pertama Pak Rifai itu udah ada saya nilai. Mm-mm. Ini belum, mungkin udah terlambat waktu kali. Sebenarnya udah lebih dari 3 hari. Mm-mm. Saya pikir checklist gini nggak usah dinilai lagi, udah sesuai ini. Apa ibu udah ngasih ya itu kak, ngasih apa alasan kak? Udah. Udah. Bisa dibuka. Oke. Saya yang kemarin tuh yang terlambat tuh, yang saya ada kegiatan apa tuh? Nanti Nuan tulis di akhir, nanti Nuan tulis di itu nanti bu. Ada nanti di akhir nanti Nuan tulis. Nanti saya masukkan ke ruang kolaborasi nanti. Karena ada ruang antara kami dengan itu nanti bisa kita tuh. Nuan tulis ya nanti. Penilaian tuh. Ya apa yang menjadi kendala buat Nuan nanti selama pembelajaran daring ini, nanti Nuan rangkum saja nanti di akhir kita berdoa nanti. Insyaallah kita masuk ke ruang kolaborasi untuk CPP ya, dan nanti Pak Rahmat sebagai fasilitator nanti dan lain sebagainya. Oke Bu, kita lanjut atau gimana nih? Lanjut ya Bu. Oke, kita lanjut ke 16. Oke, Bu, kita lanjut ke ini lagi Bu. Ada berapa pertanyaan tuh banyaknya? Wih, lagi banyak nih. Allah. Bukan sedikit nih. Atau perlu minum lah Bu, santai aja lah Bu. Minum lah, Pak. Pokoknya 3 jam kita nih. Setelah hitungan jam nih. Yang ditandatangan tantangan ada kah saya? Ada nanti. Nanti ya. Udah diantar sini kah Pak tadi? Udah. Udah ada. Nih. Kepala sekolah. Ini kepala sekolah udah. Oh, udah. Nuan di sini udah. Nuan nanti tulis Nama Tulis. Pak Didi. nama. Saya tuliskan ini Mm-mm. siapa? Mm-mm. Dengan sebelah ini belum. 2 lembar. Pak Didian tadi. Nanti minta lagi ya. Ini nanti ngisi. Hah? 2 butir ini nama-nama. Tuh. Oh, Mm-mm. yang sini nih. Oh. Yang pulang tadi kepala sekolah yang mana? Kalau sebulan 1 sebelah tuh. Oh, ini ya. Satu. Karena 2 orang kasih Nah, ya. minta. Oh. Ini satu. Mintakan dulu. Boleh nanti takut pulang kan?
Pak. Oke, Bu. Ya Allah, Bu. Ngelepot ke mana, Bu? Banyak makasih, ya Allah, Bu. Soalnya banyak pertanyaan. Itu deh. Ya, kenapa? Apa? Anak tuh Bu agama. Sopi. Oh. Sopi ya. Pak, kebut dulu ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, Bu. Kita lanjutkan atau gimana, Bu? Boleh lanjut. Oke. Oke, sekarang kita Bu masuk ke itu Bu, portofolio Bu. Oke Bu. Jadi untuk Ini susah nih. hasil portofolio kita itu sama-sama belajar Bu. Saya juga masih belajar. Tapi intinya tadi karena kita sudah ada pembekalan, adalah sedikit Bu ilmu itu sini. Oke. Nah, sebelumnya tadi Bu, biar kita lebih mengena, kita lakukan pertanyaan-pertanyaan Bu. Kita diskusi melalui pertanyaan ya. Oke Bu. Nah, untuk selama ini Bu, media atau platform apa yang Ibu gunakan untuk membuat portofolio digital Bu? Untuk sekarang nih, selama 1 bulan ini. Jadi media atau platform apa yang Ibu gunakan untuk membuat portofolio digital? Portofolio. Kan kita disuruh Google Sheet ya Pak? Iya. Kan Google Sheet kan, nah, nanti mau nyoba Google Sheet. Cuma kalau yang tugas-tugas kemarin tuh, tugas di modul-modul yang upload tuh, apa yang kolaborasi, lalu ada apa tuh koneksi antar materi, ada yang mau demonstrasi kontekstual itu saya pakai video Canva dari Canva for Education yang gratis karena punya akun belajar, jadi gratis kami Pak yang pro. Nah itu, lalu yang kedua pakai Google Sheet, ini pun masih mau belajar nih Pak yang Google Sheet nih untuk portofolio nih. Itu yang masih saya mau semuanya nanya. Jadi yang saya pakai itu yang Canva dengan rencana nih mau untuk pakai Google Sheet. Google Sheet ya. Oke. Oke, kira-kira untuk panduan yang kemarin tuh kira-kira udah ada untuk membuat Google Sheet yang panduan yang kita kasih. Udah saya print. Cuma kayak gitulah bacanya masih belum nih. Cuma dia itu dari aksi nyata kemarin kan. Nah, nanti dipindah ke situ kayaknya ya. Nah, saya udah buat videonya sih. Cuma nanti berarti saya ambil foto-fotonya dengan tulisan-tulisan. Iya. Jangan lupa nama ditulis, kemudian sekolah di atas tuh. Pokoknya identitas Ibu lah, kemudian sekolah Ibu ditulis di atas. Itu yang pertama dulu. Barulah aksi-aksi nyata tadi itu bisa semua dimasukkan di situ, baik berupa video, foto, dokumen, yang kira-kira yang apa namanya positif lah Bu, kegiatan positif lah. Nah itu di upload di situ. Jadi yang praktek baik pun praktek baik. Nanti rencana masuk situ. Mau masuk situ ya. Berarti nanti kalau udah dibuat di situ kan tentu linknya mungkin ya yang diberi ke Bapak gitu ya, mungkin linknya. Iya betul sekali. Kan di situ di video tuh kalau Ibu tonton sampai habis tuh lengkap kok. Yang saya kirim di grup kita tuh ada videonya kan. Nanti. Itu Udah ngeprint ya belum, karena kemarin baru menyelesaikan aksi nyata jadi di print ya belum dibaca. Makanya banyak yang mau ditanya tentang itu buatnya gimana. Ya nanti mau dipelajari, nanti kalau misalnya tidak jelas saya tanya lah. Iya tanya. Nanti malam lah. Saya mau nganu tuh. Itu terakhir tanggal berapa tuh untuk portofolio tuh? Dengar-dengar tanggal 5, dengar-dengar ada yang Desember, gimana tuh? Nantilah kita tanya Ibu. Portofolio. Karena Bu Yeni tuh kan Pak Doni tuh, Sri Doni itu bilang tanggal 25. Kalau Bu Ima Pak Adi belum ada katanya. Saya pun dari Pak Amdan juga belum ada, nanti lah saya mau nanya, saya bilang kan. Untuk terakhir ngupload kapan nih? Itu upload, yang uploadnya tuh dia itu kayaknya bukan diupload, kayaknya dia dilaporkan ya kan? Lapor kepada PP kan untuk portofolio tuh. Untuk Ibu sih saya rasa ke Pak Rahmat lah nanya. Kalau dari kami kan hanya
kami yang upload nanti, yang ngupload hasil-hasil dari. Berarti di kami lapangan. di situ nggak ada yang di modul 1.2 nggak ada kami yang berportofolio nggak ada. Cuma yang Karena ada Google Nesa. Sheet cuma dari PP itu minta. Berarti kami buat nanti Kirim kalau link. memang kami harus ke Drive, Google Drive atau kami ke YouTube gitu kan. Google Berarti Drive dulu. link nanti Google Drive ya bisa Google bagus. Drive kan nanti linknya kami kasih ke Bapak. Kalau memang harus YouTube kami linknya berarti ngasih gitu. Iya, iya. Saya kan ada tugas tuh, ada yang pakai Google Drive tuh kalau yang unggahan gitu, Iya. ada juga langsung, ada juga yang pakai YouTube Semansa ada, saya pakai itu, ada. Jadi ada 3 tuh untuk. Berarti nanti saya buat linknya kasih ke Link Bapak ya. gitu kan, karena di LMS nggak ada, mereka nggak ada minta. Kalau setahu saya sih memang ini hanya untuk kami aja, PP aja. Anak. Karena untuk di Loka Karya ini yang bekerjanya kami, yang lapornya kami, sementara ya CGP-nya nggak ada gitu. Kalau setahu saya sih. Saya udah buka kartu Pamdan, udah buka, memang di situ portofolio dikumpul ke PP gitu. PP. Dan cuma ya itu tadi itu pakai Google Sheet tadi belum dibaca ya. Oke, ini kita lanjut atau gimana Bu? Pertanyaan ini, oke, kita selanjutnya yaitu komponen apa saja yang akan dituangkan ke dalam portofolio di kita? Komponen apa saja Bu yang akan Ibu tuangkan ke dalamnya Bu? Oh itu pembelajaran yang berpusat pada itulah yang nilai-nilai dari guru penggerak, seperti pembelajaran yang berpusat pada siswa, lalu kemandirian dari guru, reflektif, ada juga kolaborasi guru dengan teman sejawat, ada juga inovatif. Nah, inovatif lah, karya inovatif guru dalam pembelajaran. Lalu untuk peran juga yang dimasukkan tuh peran guru penggerak dalam pembelajaran. Jadi coaching kan, perannya itu seperti jadi coaching dengan teman sejawat, lalu menjadikan peserta didik itu pemimpin dalam pembelajaran. Lalu tadi ya perannya dan guru penggerak. Itu aja kayaknya yang mau ditampilkan. Oke, nanti insyaallah nanti yang Ibu ini nanti dimasukkan ke dalamnya Ibu, nanti Bu, ke portofolio. Apa yang Ibu yang intinya tadi Ibu yang Ibu masukkan adalah yang positif. Segala perubahan yang positif yang dulu ini seperti ini masuk ke dalam itu Bu. Insyaallah dengan perubahan tersebut tadi itulah menunjukkan bahwa keberhasilan Ibu tadi. Oke Bu, ini untuk ini kita lanjutkan lagi untuk selanjutnya, yaitu seperti apa bentuk penyajian portofolio yang akan Ibu buat? Bentuknya seperti apa Bu nanti Bu? Portofolio yang akan Ibu buat kira-kira kan pakai Google Sheet ya. Rencananya itu bentuknya ya video pembelajaran. Nanti ada nilai-nilai dari guru penggerak yang ingin dilaksanakan dalam kelas, ada foto-foto dari pendidikan di mana siswa sebagai pusat yang pendidikan berpusat pada peserta didikan pada murid, ada menampilkan murid bekerja berperilaku baik gitu kan. Lalu murid yang melakukan menjadi pemimpin dalam pembelajaran gitu. Lalu kemandirian guru tuh dia meningkatkan kompetensinya seperti ikut pelatihan IHT, ada nanti ikut Loka Karya Sekolah Penggerak, lalu
jadi koordinator. Saya kan jadi koordinator nih, udah 2 kali nih, koordinator guru pamong untuk mahasiswa PPL dari IKIP Pontianak tuh. Lalu jadi coaching apa dengan rekan sejawat lah, berkolaborasi dengan rekan sejawat. Oke, baik Bu, untuk itu Bu, saya sedikit untuk lebih memantapkan Ibu untuk pembuatan portofolio nanti itu Bu, diusahakan tuh Bu mengikuti arahan karena udah dijelaskan di situ di video ataupun di itu tadi, ikuti arahan tadi. Yang mana di bagian depan, mana yang tengah, mana itu ikut arahan tuh. Insyaallah seperti itulah arahnya. Kalau kita jelaskan panjang lebar tadi, kita memerlukan buka itu susah, buka itu lagi, lebih bagus Ibu sendirilah nanti belajar, insyaallah lebih nyaman seperti itu. Oke, kita minum sejenak, izin minum Pak. Oh, minum apa Pak? Minum air dingin Pak. Panas hari. Betul. Pergi ke Sungai Tembagai Pak, panas. Ya Allah Bu. Tapi guru di sana Bu, mantap Bu, disiplin Bu, kuat, luar biasa. Muda-muda lagi di sana tuh guru. Kepala sekolahnya tuh masih muda Bu. Ya. Kepala sekolahnya tuh. Kan lagi keluarga. Ini keluarga Faisal. Mereka tuh memang kalau misal terlambat itu mereka tuh pakainya Bu, nggak bisa ngampur, nggak bisa bohong. Pakai apa? Genjer. Yang genjer. Itulah. Di sana. Kalau kami absen itu di situ. Pakai itu enggak? Absen biasa aja. Absen tulis tuh. Masuk jam berapa, datang jam berapa. Mereka kalau misalkan terlambat langsung ditegur oleh sekolah. Bukan sekolah yayasan. Oh. Iya betul, sekolah yayasan. Karena ini tempat izinnya di yayasan. Oh. Tempat izin itu bukan di sekolah. Oh. Yayasan. Ke sana dulu mereka ke tempat perizinan itu. Oh, ini. Disiplin lah. Dan guru sana pun yang masuk sana pun ada pilihan. Orang daftar sekian. Banyak kalau rombelnya tuh. Ruang belajar di situ standar Bu, standar juga. Cuman itu aku nanya yang kelas 1 40 berapa ya? Tapi satu rombel ya, kok bisa ya Bu ya? Berapa? 42 ke 4 berapa ya? Satu kelas. Oh. Tempat duduknya. Ke tempat duduknya pisah kan enggak saya. Rombel itu ruang kelas. Ruang kelas mungkin satu kali ya. Saya kemungkinan satu, tapi sebetulnya kan enggak boleh Bu ya. Boleh lah. Seharusnya 28 dan 30 kan? 32 itu SMP, 36 SMA. Kalau itu mungkin 30-an kali ya, 28 dah SD itu. Bagi dua sonar, kurang satu mungkin dia kurang kelas kali. Kurang itu kali Ibu ya. Dan gurunya itu kan jauh. Rupanya yang di dalam apa? Sawit. Di dalam itu tuh bisa itu gak ya, disiplin juga ya, maksudnya kadang kalau kita di kecamatan kadang masuk jam 7.30 Pak Amdan mereka jadi kecamatan tuh masuk 7.30 bukan jam 7 mereka tuh dengan pulang mereka lebih cepat kadang jamnya tuh sama dengan jam Muhammadiyah gitu kan karena jam Muhammadiyah itu kan sore jadi kita kan waktu diperpendek nah ini tidak walau dia pagi juga waktunya juga diperpendek makan dulu Pak. Kalau SD daerah sana Bu, aku tanya Bu. Kan bapaknya Faisal itu kan guru guru negeri. Guru sekolah negeri. Kami di sini kayak guru tuh Bu, satu orang masuk Bu. Satu orang masuk. Setiap hari nanti giliran. Ibu lagi nak masuk, saya kerja. Maksudnya di dia Di SD rata-rata SD badal seperti itu sana. Emang kalian bilang gimana ngasih tugas anak-anak? Kasih buku, suruh nulis. Kasih buku, suruh nulis. Itulah paling masuk Bu. Sebentar pulang. Dan ada saya ya tuh
gantian mereka Bu. Hari ini saya masuk Ustaz. Kasih tugas semua dari kelas 1 kelas 6. Kadang-kadang guru kata bapak tuh bilang, kadang-kadang saya tuh udah sendiri malas kadang-kadang ngasih tugas, suruh pulang anak-anak katanya. Saya ngapa dia apa sebab itu ada? Di sana tuh kurang pengawasan kita, kurang pengawas. Itu masalahnya Bu. Jadi guru-guru sana Bu, nah hadir di sekolah. Anak-anak asuh itu sudah belajar sendiri, mencatat, kasih tugas. Seperti itulah mereka. Maka mereka tuh kalau untuk usaha tuh Bu, itulah kalau kita pikirkan kok bisa ladang, bisa itulah tadi mereka. Nggak ada di sekolah, tapi di ladang. Di sawit. Inilah kerja sana tuh. Apalagi kan musim ya kan nanam karena musim panen, nah udahlah. Nggak ada di sekolah. Setelah aku tanya kan, dia sendiri buat kolam berapa banyak ada? Dia sendiri yang keluarga aku tuh di belakang. Saya buat sendiri kolam. Memang ada waktu saya bilang. Itulah saya kali-kali kan. Itulah dia langsung cerita kan. Belakang sini gini gitu kan. Dia kan banyak kolam belakang. Kolam belakang dia enggak gaji, ya semua gali semua kolam silo. Itulah sampai segitu mereka di sana. Kalau yang negeri kan rata-rata gitu aku nanya, kalau yang negeri. Kalau memang sekolah swasta tadi yang sawit itu memang disiplin Bu, kuat disiplin. Oke kita lanjut atau apa Bu? Boleh lah. Oke Bu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Udah jam berapa sekarang Bu? Jam 2:10. Oke. Kita tadi mulai jam 1 ya Bu. Jam setengah 1, setengah 2, setengah 3, setengah 4. Nggak apa-apa lah kita nanti kan. Pada selesai tadi. Oke untuk selanjutnya Bu kita tentang diskusi lagi tentang posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Jadi kita peta Bu posisi diri Ibu dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Ini mau kita diskusikan. Oke Bu, kompetensi apa yang sudah baik Bu? Jelaskan yang sudah baik itu mengapa Bu? Kompetensi yang sudah baik. Yang di sekolah Ibu itu yang udah baik. Apa kompetensi apa yang udah baik? Sayanya kan sekolah. Untuk kompetensi itu berkaitan dengan posisi diri, kemudian rencana pengembangan diri dan kompetensi guru penggerak terkait dengan Ibu dan lingkungan sekolah atau siswa sudah baik. Kemandirian. Kemandirian dulu dimana untuk pengembangan diri kan sebagai guru ya dan sebagai wakakur kan bisa ngikut pelatihan kan daring kah atau pelatihan luring ya atau lokakarya ada itu peningkatan lalu lebih mudah sebagai wakakur juga lebih mudah untuk coaching gitu ya dengan teman sejawat atau dengan atasan dengan kepala sekolah untuk berkomunikasi lebih mudah. Lalu untuk refleksi untuk mengetahui pemahaman saran pendapat manfaat dari pembelajaran dan perbaikan kedepannya itu kayaknya udah karena setiap pembelajaran di akhir tetap dilakukan. Nah, untuk metode pembelajaran teruslah dikembangkan, masih dicari ya mana metode yang kira-kira disenangi anak dan membuat anak aktif. Nah, itu masih mau
tingkatkan terus lah dengan nanti coaching dengan kawan. Kayaknya nih ini harus kami mau buat metode apa yang sering dipakai dalam pembelajaran. Jadi nanti coaching dengan teman yang satu mapel gitulah, atau yang jurusan IPS. Gitu. Ini juga. Oke, baik, ini sangat potensi ini sangat baik sekali ini untuk ibu, apalagi ibu sebagai wakakur di sini ibu, jadi punya ibaratnya tadi tangan kedua lah dari kepala sekolah, sangat bisa harapan untuk bisa menggerak untuk kawan-kawan untuk bisa menerapkan sesuai dengan kurikulum merdeka ini, yaitu modul 1.1 kita bahas ini dan modul 1.2. Ini sangat besar sekali peluang ibu untuk kepada kawan-kawan di sini lah, insyaallah Bu. Kemudian selanjutnya Bu, potensi apa yang perlu ditingkatkan Bu? Yang kira-kira ibu yang di sini kan ada beberapa kompetensi ibu yang udah berjalan. Kemudian selanjutnya Bu, yang perlu ibu tingkatkan kompetensi apa lagi Bu kira-kira Bu? Menurut ibu lah, selama ini ibu udah belajar di modul 1.1, 1.2, dari pengalaman itulah kira-kira menurut ibu kompetensi apa yang kira-kira yang khususnya di sekolah ini yang perlu ibu tingkatkan ke depan kira-kira? Potensi ya pengembangan minat bakat terutama di kokurikulernya kan. Kokurikuler tuh project dari mata pelajaran kokurikuler, ada project. Jadi setiap mata pelajaran kan ada project-projectnya, itu makin dikembangkan sehingga menambah pengalaman anak dan keterampilan anak. Kita menambah potensi, membuat dapat menggali potensi anak. Nah itu. Lalu yang kedua tuh ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ini kan karena kemarin Covid sampai sekarang nih kami belum ada Pak. Nah, sementara ekstra kami tuh banyak tuh, 20-an ada. Dimana ekstra ini kan untuk mengembangkan minat bakat kita potensi anak lah. Sebagai pengalaman di luar dari pembelajaran yang dibutuhkan nanti mereka dapat dipakai mereka kan di kehidupan masyarakat. Itu kayaknya perkembangan. Kalau di kurikuler tadi ibu itu potensi apa Bu kira-kira Bu? Kira-kira yang ibu kembangkan lah, kira-kira yang bisa keberhasilan bisa dicapai dengan baik lah kira-kira menurut ibu. Itu nanti pengembangan metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, karena kemarin dari hasil supervisi itu tidak semua guru melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa, masih ada yang menonton. Karena siswa tidak semua aktif, itu perlu dikembangkan. Nah, lalu membuat komunitas belajar. Kan ada komunitas belajar di sekolah tuh ada anggotanya guru yang ada di sekolah. Nah, jadi kami masih mau membuat komunitas belajar di sekolah. Di mana nanti komunitas ini kan bisa coaching ya, bisa untuk coaching, kerjasama, kolaborasi dalam meningkatkan pembelajaran atau meningkatkan kemandirian dari guru. Oke, baik Bu, terima kasih Bu. Selanjutnya Bu untuk 23. Oke Bu, setelah setelah ibu mengetahui umpan balik Bu
tersebut Bu. Itu namanya tadi kan tetap ada namanya umpan balik Bu. Dari yang udah Ibu jelaskan tadi Bu. Ada umpan, ada balik. Kemudian apakah ada perubahan rencana Ibu Bu? Dari tadi Ibu Ibu kan udah menetapkan ini tadi Ibu kompetensi ini kan pastinya namanya ada umpan baliknya. Kemudian apakah ada perubahan rencana Ibu Bu? Apa saja sih yang berubah Bu? Kira-kira Bu? Perubahan rencana. Ya. Dalam rencana dalam metode ya tetap ada perubahan karena kita menyesuaikan dengan anak-anak tuh membutuhkan apa, anak-anak suka apa, suka gimana, sehingga metodenya menyesuaikan dengan mereka lebih aktifnya apa gitu kan, suka aktif apa, disesuaikanlah metodenya dengan yang dibutuhkan anak dan disukai anak, sehingga mudah mencapai tujuan pembelajaran dan pembelajaran lebih mengasihkan kan, nyaman bagi anak. Lalu ada perubahan di sini kelompok tadi, kelompok karena ada siswa yang tidak aktif, nanti kita coba kelompokkan dengan siswa yang sama-sama tidak aktif. Jadi nanti kita bimbing ya, mudah-mudahan nanti dari yang tidak aktif dia jadi lebih aktif, jadi lebih berani. Yang dulu di kelompoknya dia pasif kan, nanti mudah-mudahan karena kelompok baru mau tidak mau dia harus mau kan, dia lebih aktif. Jadi ada perubahan itu. Lalu dari kurikulum dia ada perubahan ya Pak kan. Kalau di sini kan kelas 11-12 kan masih K13. Sementara kelas 10 kurikulum merdeka, jadi perlu mengajarkan kembali. Kami kan yang kemarin tuh ada IHT ya, IHT tentang IKM, implementasi kurikulum merdeka. Jadi nanti ke depannya masih perlu mengarahkan lagi guru-guru kelas 11 dan 12 tentang IKM, pelaksanaan IKM, penerapan ke masyarakat. IKM itu gimana dalam pembelajaran. Itu ya. Kami kan gurunya banyak di sini nih Pak, 44 kan. Guru guru PN tuh 20. 24 tuh setengah deh. honor. Lebih banyak honor deh. Satu guru kontrak. Kalau Pak itu Pak Win tuh Pak Win kontrak atau honor? Dia tuh kontraknya P3K. PJ yang kontrak. Dapat nak P3K Pak Win? Daftar. Nah, daftar deh. Kami guru kontrak guru honor tuh yang daftar tuh 7 orang. Makan Pak. Makan. Saya mau itu dulu ya. Oke Bu, santai. Bu. Santai Bu. Baik Ibu bilang aja. Ada.